Kenapa ya? Sudah. Sudah, Ibu. Ya untuk yang ke 13 kalau nggak salah ya, 13-14 ya, tapi di healthy-nya nanti 15-16 ya. Untuk yang ke-13 itu tentang manajemen asuhan neonatus bayi dan balita. Sebetulnya kalau kita lihat materinya itu kemarin sudah ada di dokumen ya, kayak agak tumpang tindih dengan materi yang ada di dokap ya, dokumentasi kebidanan tentang dokumentasi. Jadi mungkin sudah sama ya, sudah dapat di dalam dokumentasi untuk asuhan neonatus dan balita juga sama sebetulnya. Jadi untuk dokumentasinya menggunakan SOAP seperti yang ada di 938 tahun 2007 ya, bahwa kita menggunakan SOAP. S itu apa? Masih ingat kemarin? S? S itu subjektif adalah data Subjektif. Data subjektif data yang dari Gina, klien. coba Gina. Gina, untuk subjektif itu data yang didapat dari mana? Data yang didapat dari hasil? Anamnesis, Ibu. Oh, maaf punya saya itu ternyata spekernya belum nyala. Ini double ya? Sorry, sorry. Sorry. Saya pikir di luar, ternyata di laptop saya sendiri. Sebentar. Ini ternyata belum dikeluarkan. Ya, maaf, ternyata speaker saya belum aktif, belum volumenya belum dibesarin, terus masih ada layar lain di laptop ternyata. Kita lanjut ya untuk yang berikutnya tadi subjektif adalah hasil dari anamnesa. Kemarin kita sudah sempat masuk untuk yang dokumentasi. Lalu kalau objektif bagaimana? Kalau objektif data dari hasil data pemeriksaan, Ibu. dari hasil pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik langsung maupun dari hasil pemeriksaan yang lainnya ya, pemeriksaan penunjang ya. Oke, saya kira itu sudah bisa dipahami karena sudah ada. Lalu analisa di sini membuat diagnosa atau menyimpulkan. Contoh kalau kita membuat diagnosa pada bayi baru lahir ini seperti ini. Bayi baru lahir usia, ini bukan 1 jam, mestinya 1 menit aja. Kalau karena kasusnya aspiksia itu maksimal dinilai pada saat 1 menit. Contohnya bayi baru lahir usia 1 menit dengan aspiksia neonatorum itu contoh diagnosa pada bayi baru lahir. Lalu penata laksanaannya itu ada di P seperti yang ada di KMK 938. Oke, ini contoh format asuhan kebidanan neonatus, ada tanggal, jam, tempat, dan siapa yang melakukan pengkajian gitu. Ini saya ambil dari contoh laporan aja ya. Contoh laporan aja. Ini hanya dari data subjektif dan objektif mestinya. Nanti kalau untuk analisa dan pelaksanaannya kan dibuat sendiri. Nah, tapi untuk pengkajiannya ini ya. Lalu untuk masukkan jenengan kemarin polos kuning di atasnya kuning, bawahnya itu gimana? Bentar.
Ya, lanjut untuk ini untuk yang pengkajiannya, format pengkajiannya saya ambilkan contoh tadi yang dari laporan saja. Nanti menyesuaikan ya. Jadi format pengkajian ini atau bentuk yang harus kita kaji untuk anamnesa dan pemeriksaan fisik itu antara satu dan lain nggak sama ya, yang perlu diingat ya. Tergantung kondisi si bayi atau si anak. Misalnya sama-sama kasus bayi baru lahir itu bisa nggak sama format pengkajiannya atau kita menganamnesanya. Contoh kalau bayi baru lahir yang normal kondisinya dengan bayi yang dalam kondisi asfiksi itu pasti yang kita anamnesa berbeda gitu. Jadi mungkin eh, yang kita munculkan di sini bisa belum dipakai untuk yang lain gitu. Termasuk juga pada bayi dengan gizi buruk dan bayi yang balita dengan gizi buruk ataupun balita dengan yang normal kondisinya, berarti formatnya pun atau anamnesanya pun bisa tidak sama. Jadi tergantung kondisi si pasien. Karena kalau kita kondisi si bayi balita ya, karena kalau kita yang namanya menganamnesa itu kan bisa aja di awal itu hanya mengkaji umum, lalu kemudian spesifik tergantung dari keluhan yang dialami oleh yang bersangkutan. Seperti itu ya. Ini contohnya. Nah, yang perlu kita pahami adalah untuk pengisian buku KIA, karena di buku KIA itu baru modelnya. Anda semuanya sudah punya buku KIA? Buku KIA Pink? Sudah punya belum? Untuk kelas B sudah Ibu. Sudah, yang kelas A sudah punya Kak? Di buku KIA? Karena buku KIA-nya baru dan kelihatannya agak ribet ngisinya karena lebih kecil-kecil dibanding buku KIA yang lama gitu ya. Nah, ini kurang lebih ada, oh sorry, saya balik lagi. Ada perubahannya dengan yang lama. Kalau yang itu kan ada bolak-balik yang tampil apa namanya depan ini ada untuk ibu, yang tampil belakang ada untuk oh, balitanya. Nah, itu beda-beda. Saya sharekan untuk bentuk yang asli dulu. Ada bentuk aslinya softnya dari buku KIA. Kalau kalian mau ngeprint, monggo sendiri yang belum punya. Kalau mau beli juga boleh. Kayak beli juga murah kemarin ya. Kalau mau minta di dinas kesehatan juga boleh kalau ada turahan gitu. Kalau ada yang punya saudara atau siapa yang punya akses ke dinas kesehatan silakan atau ke puskesmas ya. Tapi sepertinya jumlahnya terbatas sih. Sebentar, saya carikan buku KIA yang memang kemarin baru dan dikasih softnya saya sebentar. Ya, ini buku KIA-nya, softnya kalau misalnya ada yang belum punya, kita spesifik untuk tahu cara ngisinya. Ini covernya bolak-balik, ada yang dari ibu, ada yang dari anak. Makanya memang terbalik-terbalik begini. Kita langsung ke tentang bayi baru lahir. Ya, ada perbedaan untuk
ininya sebetulnya untuk grafiknya, kalau dulu itu grafiknya tidak selengkap sekarang. Kalau sekarang sudah lumayan lengkap. Nah, di sini selain ada penjelasan tentang makanan dan sebagainya, ini juga ada yang perlu Anda isi nanti di pengisian buku KIA itu dari mulai, kalau di atas kan tadi hanya identitas aja, hanya identitas dari si anak ya. Kemudian berikutnya adalah hasil pemeriksaan-pemeriksaan pada saat setelah lahir sampai berikutnya. Nah, di sini ada juga harus ngisi tentang tumbuh kembangnya, termasuk cara pemberian ASI dicentang di sini. Kalau ini gampang tinggal dicentang. Ini ada yang untuk pemantauan sebentar. Nah, mulai dari sini nanti ada pemantauan tumbuh kembang yang biasanya pada saat di posyandu itu pakai ini sendiri, pakai dimasukkan ke kohort hasilnya. Ini dia diisi sendiri di sini. Ya, tinggal centang aja di bagian iya tidak untuk mendapatkan hasilnya. Kalau kemarin mungkin sudah dapat dari dosen yang lain untuk klasifikasi KPSP. Ini misalnya kalau 9-10 dia sesuai, kalau 7-8 dia meragukan, kalau di bawah 6 atau sampai dengan 6 dia ada penyimpangan. Ini dari sini hasilnya. Maka ini harus dicentang tiap, kalau untuk usia di bawah 2 tahun itu tiap 3 bulan, tapi kalau di atas 2 tahun itu tiap 6 bulan ini dilakukan. Makanya kelompok umurnya itu yang di bawah 2 tahun kelompok umurnya hanya 0 sampai 3, 3 sampai 6, 6 sampai berikutnya setiap 3 bulan di bawah 2 tahun. Lalu di atas 2 tahun itu tiap 6 bulan. Nah, ini harus selalu diisi untuk pemantauan tumbuh kembang. Apalagi sekarang kita fokus ke pencegahan stunting ya. Karena pencegahan stunting di bawah usia 2 tahun itu atau 1000 hari pertama bukan hanya pencegahannya melalui gizi tapi juga melalui stimulasi. Makanya di sini penting dilakukan stimulasi pada balita dan ini harus diisi di sini untuk dicentang. Kalau masih kosong artinya dianggap belum pernah dilakukan deteksi dini perkembangan. Ya kalau belum masih kosong begini. Sehingga kalau masih kosong perlu dilakukan upaya untuk mendeteksi. Kalau sudah dideteksi hasilnya meragukan atau ada penyimpangan, maka intervensinya sesuai dengan teorinya. Kalau ada penyimpangan harus diulangi, simulasi. Kalau dia ada penyimpangan, dia harus dirujuk ke puskesmas untuk diperiksa lebih lanjut. Sebelum kalau memang ada kelainan betul, dia harus dirujuk ke rumah sakit dengan poli tumbuh kembang. Ini untuk pengisian untuk balitanya ya di sini ya, terutama untuk perkembangan. Untuk yang lain-lain tadi untuk berat badannya ada di depan. Berat badan itu isinya adalah lebih ke kalau memang dia berat badan per U-nya dia normal. Kalau dulu hanya berat badan per U aja, tapi kalau sekarang sudah ada berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Laki-laki dan perempuan akan berbeda, makanya di situ ada grafik yang warnanya biru dan ada yang warnanya merah. Sebentar. Ini yang kehamilan juga berbeda, ganti. Yang kalau imunisasi sama dengan yang lama. Nah, ini di sini. Imunisasi sama dengan yang lama, hanya ngisi aja. Yang diisi ini adalah tanggalnya ya. Sama nomor ininya, vaksinnya, nomor batch-nya itu. Jadi di sini tanggal pemberian dan paraf, jadi tanggal lebih ke arah tanggal, kalau paraf agak biasanya petugas kecil paling hanya kayak diseret gitu ya, tapi nomor batch dan tanggal itu penting karena tanggal itu akan menentukan apakah dia jarak imunisasi dengan berikutnya sudah pas atau belum gitu. Kalau nomor batch untuk melihat kipinya, arah kipinya, kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek sampingnya dari vaksin yang nomor berapa sih gitu ya. Kalau ada bayi dengan diimunisasi terus ada keluhan kejang-kejang misalnya, maka dilihat nomor batch-nya berapa. Nah, itu untuk mendeteksi ada apa di sana. Seperti itu, makanya dikasih nomor batch. Apakah produksinya sudah lama atau baru saja, di mana diproduksinya ini menentukan
penanganan KIPI-nya untuk mengisi yang tanggal itu ya. Jadi di situ diisi tanggal dan nomor batchnya sama paraf. Lalu ini pemantauannya, ini hasil kesimpulannya yang diisi. Kalau untuk centang-centangannya pemeriksaannya ada di masing-masing tadi, tapi untuk hasil pemantauannya yang 3 tadi ada sesuai, kemudian meragukan atau penyimpangan, itu kesimpulannya. Ini deteksi dini penyimpangan perkembangan dan penyimpangan pertumbuhan. Kalau untuk yang pertumbuhan ini hasil dari pengukuran antropometri, baik itu berat badan maupun tinggi badan, itu diisi di sini. Masing-masing dideteksi di usia-usia tadi yang saya sampaikan, 3 bulan sekali tiap di bawah 2 tahun, 6 bulan sekali di atas 2 tahun. Walaupun setiap bulan berat badan tetap ditimbang ya. Jadi kalau yang untuk setiap bulan itu berat badannya untuk melihat penilaian pertumbuhannya dari bulan ke bulan, apakah dia naik atau tetap atau turun, yang istilahnya kalau naik itu ada yang normal growth, ada yang catch up growth. Kalau tetap dia flat growth, kalau dia ke bawah dia bisa loss of growth gitu. Udah pernah ada yang ngasih gini kan? Tentang kesimpulan itu, pertumbuhan. Belum ya, dari KMS ya. Nah, itu Anda harus paham sebagai bidan, karena memang bidan itu kan kewenangannya lebih ke tumbuh kembangnya yang banyak ya, dibanding dari kasus-kasus yang memang kewenangannya terbatas. Karena kasus-kasus persalinan pun normal, bayi baru lahir pun normal. Yang boleh kita atasi hanya gadar, itu hanya batas tertentu saja. Gadarnya hanya sampai asfiksia saja, hanya sampai kita menangani di 2 menit pertama untuk ventilasi. Selanjutnya itu sudah harus dirujuk kalau memang ada di vaskes yang tingkat bawah, bukan vaskes yang di rumah sakit gitu ya. Kalau di rumah sakit harus kolaborasi. Nah, yang lain selain dari itu lebih banyak ke tumbuh kembang. Maka Anda sebagai bidan harus paham betul untuk pemantauan tumbuh kembang, karena kewenangan banyak di situ, terutama di tingkat bawah ya, kalau di posyandu itu ya. Nah ini, jadi saya ulangi lagi, untuk pemantauan pertumbuhan itu kita menggunakan ukuran antropometri yang dimasukkan ke dalam buku KIA ini. Ya, kalau normal-normal saja nggak perlu ada rujukan, tapi kalau ada yang tidak normal maka perlu dilakukan rujukan ke puskesmas kalau dari posyandu ya. Kalau dari puskesmas nggak bisa juga tumbang, baru kita rujuk ke rumah sakit ini yang memiliki poli tumbuh kembang. Ada beberapa rumah sakit di kabupaten yang tidak ada poli tumbuh kembang, sehingga harus langsung ke rumah sakit Dr. Karyadi yang memiliki poli tumbuh kembang gitu ya. Ini cara pengisiannya. Kalau kita lihat di sini untuk pertumbuhan dan perkembangan, ini kesimpulannya yang di kolom ini. Nah, ini juga pemeriksaan-pemeriksaan lain yang selain KPSP. Jadi kalau yang di atas tadi kesimpulan KPSP dan kesimpulan pertumbuhan, di sini juga ada kesimpulan KPSP, di mana kalau DS itu sesuai, DM itu meragukan, DP itu penyimpangan. Lalu TDD itu tes daya dengar, ini juga perlu dilakukan berkala, sama seperti KPSP, ini perlu diisi, ini pun hanya kesimpulannya juga. Jadi yang diisi di dalam sini ini kesimpulannya. Kesimpulan akhir dari hasil itu. TDD itu tes daya dengar, ini normal atau ada yang mengarah ke gangguan pendengaran. Kemudian TDL ini tes daya lihat. Kalau TDD itu sejak mulai 3 bulan bisa dicek tes daya dengar, tapi kalau TDL bisa mulai usia 3 tahun gitu ya. Nah, ini hasilnya dimasukkan ke dalam sini. Lalu untuk yang kolom KMPE ini untuk penyimpangan emosional, perilaku dan emosional, itu dimulai di usia 3 tahun, maka diisi di sini. Ini yang hitam-hitam ini artinya tidak perlu diisi, atau yang abu-abu artinya tidak perlu diisi. Yang diisi adalah tinggal dimulai usia 3 tahun. Ngisinya apa? Ngisinya hanya ini ya, inisial ya. Kalau dia sesuai DS, kalau dia meragukan DM, kalau untuk KPSP. Kalau TDD, kalau untuk normal N, ya sama dengan yang lain, KMPE juga. Kalau normal itu N. Yang MCAT ini, yang autis, yang ngecek apakah ada autis apa tidak, itu mulai usia 18 bulan. 18 bulan sampai kurang lebih 3 tahun. Di sini ada sekitar 5 kolom.
Ini dicek juga, dideteksi juga. Kalau hasilnya normal ya berarti dia N gitu ya. Terus yang GPPH ini untuk mendeteksi adanya gangguan hiperaktif gitu. Untuk gangguan hiperaktif itu mulai usia 3 tahun. Nah, di sini diisi juga kalau dia normal ya N. Kalau kita curigai dia ada kemungkinan hiperaktif maka dia R gitu. Jadi di sini diisinya hanya simbol-simbol saja atau inisial dari hasil pemeriksaan yang diisikan secara rutin atau dideteksi rutin ke anaknya baru diisikan di sini. Lalu misalnya ada tindakan yang dilakukan terhadap si anak, misalnya anggaplah dia ada penyimpangan gitu ya, DP misalnya gitu ya. Terus dilakukan stimulasi apa dituliskan di sini. Misalnya rujuk misalnya, maka tulis di sini rujuk. Atau mungkin juga dia hanya DM di KPSP-nya, maka di sini ditulis stimulasi. Stimulasi di rumah gitu. Lalu ini kunjungan ulangnya diisi kapannya. Kunjungan ulang. Ini pengisian untuk yang SDID TK. Lalu ini pemberian obat cacing, ini tanggal ya. Vitamin A juga tanggal. Intinya kalau ada kolom-kolom yang abu-abu ini nggak usah diisi. Yang diisi hanya yang terbuka aja. Nah ini ngisi KMS-nya, ngisi titik, jadi yang ini agak susah baliknya ya. Kalau yang punya buku KIA silakan dibuka. Kalau untuk berat badan, ini 0 ini bulan lahirnya. Jadi Anda isi bulan lahir. Jadi misalnya lahirnya di bulan Januari 2022, maka 0 ini diisi Januari 22. Maka di angka 1 ini menjadi Februari 22, angka 2-nya itu jadi Maret, ya Maret, April, dan seterusnya. Lalu isi berat badannya hanya dikasih nokta titik saja di sini, di bagian grafik ini. Kasih titik saja untuk bisa menilai. Kalau misalnya usia 1 bulan dia datang ke posyandu ada titiknya, usia 2 bulan dia datang ke posyandu ada titiknya, lalu titiknya dihubungkan seperti itu. Kalau misalnya bulan 1 dia timbang, bulan 2 dia enggak, bulan 3 dia timbang, nggak bisa dihubungkan. Jadi kalau ada jeda tidak datang, maka tidak usah dihubungkan. Yang dihubungkan adalah pada titik yang setiap bulannya datang untuk pengisian KMS ini ya. Ya, kalau yang di sebelah sini hanya ringkasan persalinan aja. Ini cara ngisi yang grafik berat badan. Ini sama. Jadi 0 itu untuk bulan lahir. Ya. Untuk yang bawah ini pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa diisi kalau memang misalnya ada gangguan, kita curiga dia ada gizi kurang. Misalnya di sini di grafik sebelumnya dia anggaplah di grafik sebelumnya dia di bawah garis merah misalnya, maka kita cek di grafik yang lain. Tapi kalau di sini dia dalam kondisi normal, ada di antara warna hijau ini, maka ya nggak usah dibandingkan dengan grafik yang lain seperti itu. Jadi ngisinya seperti itu untuk grafiknya. Kemudian apalagi ya? Perkembangan sudah, titik berat badan sudah. Yang lain-lain hanya penyuluhan di sini di buku KIA yang ini ya, yang diisi ya. Ya, nanti sambil jalan kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan sambil buka buku KIA-nya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini yang lama ya ini ya. Gambarnya dulu masih seperti ini. Ya, baru kita masuk ke aplikasi sistem rujukan. Jadi rujukan itu bukan hanya untuk ibu, tapi juga untuk bayi, juga ada sistem rujukan bayi dan balita juga ada rujukan. Kalau kita pelajari mungkin Anda masih ingat secara umum memang kalau rujukan itu ada yang secara vertikal, ada juga yang horizontal. Intinya kalau vertikal itu adalah kayak kita ingat garis aja, garis ke atas ke bawah. Tapi kalau horizontal itu sejajar gitu ya. Jadi kalau garis vertikal itu ke atas, maka kita perlu ingat rujukannya adalah dari bawah ke atas. Tapi kalau garisnya sejajar, maka antara unit-unit yang ada di
vaskes tersebut. Jadi misalnya kalau di rumah sakit dari ruang poli kebidanan ke ruang lab itu juga termasuk rujukan tapi horizontal. Ini kalau di anu saya agak susah nih. Nggak usah di slideshow ya. Kalau di slideshow agak susah. Ini saya nggak usah slideshow aja. Balik lagi jadinya kita tadi sudah sampai di rujukan. Oke. Ya, untuk jenis rujukan sendiri ada dua, ada rujukan internal, ada rujukan eksternal. Jadi kalau rujukan internal tadi sama juga dengan horizontal, jadi antar unit gitu ya. Tapi kalau eksternal, rujukan yang terjadi antar unit dalam jenjang pelayanan, baik itu horizontal maupun vertikal. Jadi ini kalau menurut lingkup rujukannya itu masih dibagi lagi menjadi rujukan kesehatan dan rujukan medis ya. Untuk rujukan kesehatan dia dari tingkat dasar di puskesmas gitu, tapi kalau untuk rujukan medis itu lebih ke arah konsultasi, pengiriman bahan spesimen atau mendatangkan tenaga itu yang disebut dengan rujukan medis. Ini kita belajar tentang sistem rujukan. Lalu bagaimana sih kita perannya bidan di dalam proses rujukan? Ini masih tingkat rujukan. Jadi pusat rujukan yang ditangani sebagian besar ini untuk tingkat 1 istilahnya, baik itu kasus resiko tinggi baik dalam kehamilan, persalinan maupun bayi berlahir. Lalu untuk tingkat 2 itu ini untuk tempat rujukannya ya. Ini udah ada dokter bedah dan tindakan bedah segera untuk bayi. Lalu untuk yang tingkat 3 ini di rumah atau pondok bersalin. Jadi semakin kecil tingkat satunya, tingkat angkanya maka lebih tinggi ya untuk penanganan kasus-kasus rujukan. Mekanismenya untuk rujukan itu tergantung dengan kondisi neonatus, bayi dan balita, sehingga bisa dilakukan pengambilan keputusan untuk dilaksanakan rujukan. Dari mulai penemuan masalah di tingkat kader atau dukun bayi terlatih bisa. Jadi kalau misalnya di kader dia menemukan ada kasus resiko tinggi misalnya pada ibu yang mau melahirkan, kemudian kita curiga nanti bayinya BBLR, maka itu sudah segera dilakukan persalinan di rumah sakit, itu juga termasuk rujukan. Walaupun dari tingkat kader kasih tahu ke bidan pembina wilayah, kemudian kita bawa ke tingkat berikutnya. Kemudian penentuan tingkat gawat daruratan pada tingkat bidan desa dan puskesmas. Jadi kalau untuk menentukan ini gadar apa bukan, ini perlu dirujuk apa bukan, ini kalau sudah di tingkat bidan ya. Kemudian jangan lupa juga mekanismenya kita harus memberikan informasi pada penderita atau keluarga dan pengiriman informasi pada tempat rujukan yang dituju. Artinya kalau kita mau merujuk maka harus membuat surat atau mungkin sebelumnya bisa telepon dulu untuk memberikan informasi bahwa akan melaksanakan rujukan. Biasanya kalau di rumah sakit, antar rumah sakit atau antar puskesmas sudah ada link sendiri untuk ada nggak nih tempat di sana. Nah itu biasanya sudah menyampaikan by phone gitu ya. Nanti selanjutnya suratnya menyusul dibawa oleh pasien sambil dirujuk. Yang berikutnya jangan lupa juga kalau kita merujuk pasien atau neonatus juga sama juga dengan bakso. Kalau dulu bakso gitu ya, ada singkatan itu, apa singkatannya? Bidan, alat, keluarga, surat, obat ya. Jadi dulu hanya itu. Kemudian bertambah dengan waktu, oh ditambahin deh jadi baksoku gitu ya. Oh tambah kendaraan, uang. Oh berjalan dengan waktu, rujukan perlu juga ditambah dengan darah dan doa gitu kayak gitu. Jadi sekarang jadi bakso kuda. Ini untuk sistem rujukan yang harus disiapkan ketika kita merujuk pasien. Kemudian yang keenam adalah pengiriman penderita. Kalau kita mengirim, kalau tadi kan rujukan ada yang rujukan medis, ada yang rujukan kesehatan ya. Kalau rujukan kesehatan pasti kita ngirim penderita, tapi kalau rujukan medis bisa bukan penderita. Nah, kalau mengirim penderita maka kita perlu menyiapkan
kendaraannya untuk bisa cepat ke sana. Harus memperkirakan waktu perjalanannya juga. Kalau memang waktu perjalanannya 1 jam dan pasien itu dalam 1 jam masih bisa diselamatkan, ya maka dilakukan rujukan dengan kendaraan apa yang disiapkan. Tapi kalau misalnya diperkirakan waktunya hanya makan waktu 10 menit, sedangkan kalau merujuk 1,5 jam, maka ya harus tetap di tempat, itu juga diperkenankan. Melihat dari sikon pada saat kita melakukan rujukan. Lalu tindak lanjut penderita yang perlu dilakukan apa? Ini untuk rujukan. Setelah itu saya perlu langsung ke termoregulasi. Ya, jadi kalau untuk yang dokumentasi, kemudian susun rujukan, saya kira sudah tumpang tindih dengan materi di MK yang lain ya. Hanya mungkin pengisian buku KIA nanti yang perlu spesifik, Anda perlu digali kira-kira apa yang belum paham dari pengisian buku KIA. Nah, yang berikutnya adalah tentang termoregulasi. Termoregulasi ini sebetulnya juga pasnya itu ada di ketika kita mendiskusikan tentang adaptasi suhu gitu ya, adaptasi suhu bayi baru lahir itu penting di situ sebetulnya. Kalau di belakang kayaknya agak tinggalan gitu ya. Termoregulasi ini lebih pas kalau kita naruhnya di adaptasi suhu atau pada saat bayi baru lahir di asuhan salinan. Saya sudah sedikit juga menyinggung tentang termoregulasi sebetulnya di situ. Cuma untuk lebih pasnya apa sih termoregulasi? Itu termoregulasi adalah kemampuan menyeimbangkan produksi panas, ya, kemampuan menyeimbangkan produksi panas dari si bayi dan hilangnya panas dalam rangka menjaga suhu tubuh dalam keadaan normal. Itu pengertian dari termoregulasi. Ya, jadi intinya adalah gimana sih caranya menyeimbangkan kalau kita kedinginan gitu ya, kalau bayinya kedinginan diupayakan badannya jangan sampai ikut kedinginan gitu. Atau kalau ada suhu panas badannya bayinya jangan sampai ikut kepanasan, gitu. Menyeimbangkan. Lalu tujuannya sebetulnya untuk mengontrol lingkungan neonatus. Dalam hal ini dalam mempertahankan suhunya yang netral dalam tubuhnya dan meminimalkan pengeluaran energi. Ingat, terutama termoregulasi itu lebih banyak penyesuaiannya dialami oleh bayi baru lahir ya, bukan pada bayi yang sudah anggaplah sudah 1 bulan lebih ke atas gitu. Jadi lebih banyak penyesuaian dilakukan oleh bayi baru lahir karena dia dari dalam perut ibu kemudian keluar, kemudian juga ASI-nya juga dia belum banyak dapat, sehingga ini banyak terjadi perubahan-perubahan atau penyesuaian dari termoregulasi bayi baru lahir. Nah, pada bayi prematur terutama itu ada ketidakmampuan mempertahankan suhu tubuh menjadi normal. Karena apa? Karena pada bayi prematur itu kan kurang bulan sehingga berat badannya juga kurang. Ini ada beberapa persediaan dalam tubuh bayi yang sedikit gitu ya, yang harusnya dia dapat yang diproduksi sampai usia kehamilan aterm. Karena dia usia kehamilannya belum aterm sudah lahir, maka ada beberapa yang belum dia cukupi di dalam tubuhnya. Contohnya lemak, ya lemak coklat, glukosanya itu juga masih sedikit yang tersedia dalam tubuh bayi. Nah, hal inilah yang menyebabkan ketidakmampuan dan dalam mempertahankan suhu tubuh normal gitu. Di bayinya kecil, lemaknya sedikit, jadi gampang kedinginan. Sama kayak kita kalau kecil dibanding dengan yang gemuk, kalau yang gemuk gampang keringetan karena lemaknya banyak hangat gitu ya. Tapi kalau yang kurus itu mudah kedinginan. Bayi juga seperti itu, bayi baru lahir. Pertama bayi prematur. Dia persediaan lemak coklatnya sedikit, persediaan glukosa sedikit, maka ketika ada stres dingin, pencetusnya adalah stres dingin, maka dia gampang terjadi perubahan suhu di dalam tubuhnya, terutama pada bayi prematur tadi. Lalu ada juga banyak faktor yang berperan dalam termoregulasi, itu baik itu umur, berat badan tadi seperti prematur tadi, kemudian juga luas permukaan tubuh dan kondisi lingkungan. Jadi 4 hal ini
lebih banyak memang berpengaruh terhadap termoregulasi ya. Dari umurnya, umur kehamilannya, dari berat badannya, semakin kurang maka semakin ada kesulitan penyesuaian suhu. Lalu luas permukaan tubuhnya ya, ini juga menyebabkan kesulitan penyesuaian suhu. Lalu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan misalnya lingkungannya ber-AC atau dengan kipas atau dengan cuaca dingin atau dengan cuaca panas, ini berpengaruh terhadap penyesuaian suhu atau termoregulasi. Selain itu juga kalau kita bicara tentang faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, selain yang fokus untuk bayi berlahir tadi, yang pasal tadi, juga bisa juga karena variasi diurnal. Jadi adanya variasi suhu ketika malam dan siang hari. Ini terutama untuk semua ya, bukan hanya untuk bayi tapi untuk anak juga. Atau yang kedua juga bisa karena aktivitas fisiknya. Jadi kalau aktivitas fisik di sini karena suhu tubuh akan naik ketika ada kerja otot rangka ya, atau mungkin juga kayak olahraga gitu ya, atau gerak fisik itu menyebabkan ada sedikit kenaikan gitu ya, terkait naik dari suhunya. Lalu kemudian jenis kelamin juga mempengaruhi termoregulasi, terutama pada laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan karena memang perempuan itu dipengaruhi oleh daur haid, terutama kalau ovulasi. Pada saat ovulasi itu meningkatnya 0,3 sampai 0,5 ketika wanita pada saat ovulasi. Kemudian lingkungan, suhu lingkungan yang tinggi akan meningkatkan suhu tubuh. Ini kalau ini hampir sama dengan yang tadi penjelasannya yang penjelasan untuk BBL. Jadi itu ya. Tapi yang perlu Anda hafal betul bahwa suhu itu terutama pada bayi baru lahir lebih banyak dipengaruhi oleh umur, kemudian berat badan tadi, lingkungan, ya. Satu lagi apa? Luas permukaan tubuh. Oke. Kemudian ini masih saya juga udah pernah menyampaikan di BBL tentang adaptasi suhu ya. Mekanisme kehalangan panas ini juga menyebabkan ini kan dari lingkungan juga ini ya, perlakuan lingkungan menyebabkan si adanya termoregulasi pada tubuh si bayi. Sehingga kita perlu juga pemahaman tentang mekanisme kehilangan panas. Ada radiasi, konveksi, evaporasi, konduksi. Masih ingat nggak? Kita selalu ngomong ini nih. Radiasi itu panasnya pemancaran ya, memancar keluar gitu panasnya. Ini tandanya adalah tanda panasnya ini dari kepala bayi memancar keluar. Makanya kepala bayi harus diberi topi karena dari kepala ini mudah kehilangan panas secara radiasi. Lalu konveksi di sini ada nih, konveksi garisnya begini. Konveksi masih ingat apa? Konveksi itu aliran. Kalau radiasi itu pancaran, kalau konveksi itu aliran. Jadi aliran angin berhembus gitu maksudnya, pintu dibuka gitu, angin masuk, terus dia lewat anginnya membawa panas tubuh bayi, itu secara konveksi namanya. Lalu yang di sebelah kaki ini evaporasi. Evaporasi itu simbolnya panah ke atas. Ini maksudnya kalau dia basah badannya atau popoknya basah kemudian nggak diganti, dia akan kering sendiri dengan cara menguap. Ini istilahnya dengan evaporasi atau penguapan. Lalu kemudian yang konduksi ada di bawah ini, panahnya ke bawah, justru ini konduksi itu kontak langsung dengan benda yang lebih dingin. Contohnya kalau bayi ditempatkan di tempat meja yang dingin misalnya, maka panasnya bayi pindah ke meja yang lebih dingin. Tandanya pada saat bayi diangkat, permukaan benda yang habis tempatin bayi tadi pasti hangat. Karena panas tubuh bayi pindah ke situ. Ini secara konduksi atau kontak langsung. Di keempatnya ini mekanisme kehilangan panas yang harus dihindari untuk menjaga keseimbangan suhu atau menjaga termoregulasi. Ya, ini tadi sudah. Berikutnya adalah, maka dari itu karena ada 4 hal, kenapa 4 itu harus kita bicarakan terus? Karena memang kalau kita mau menjaga kehangatan pada bayi atau mencegah kehilangan panas, fokus kita ke 4 hal tadi. Yang pertama, ruang bersalin yang hangat. Untuk menghindari terjadinya apa tadi kalau untuk ruang bersalin yang hangat? Menghindari kehilangan panas secara, kalau aliran tadi apa? Konveksi ya.
Yang kedua, keringan tubuh bayi tanpa membersihkan vernixnya. Vernix caseosa itu kayak lemak-lemak yang nempel di permukaan tubuh bayi, terutama di lipatan-lipatan siku, lengan, kemudian ketiak gitu ya, suka ada vernix caseosa. Itu fungsinya adalah untuk menghangatkan tubuh bayi. Kalau dulu dibersihkan, bayi lahir, zaman dulu nggak tahu kok kotor, itu dibersihkan. Kalau sekarang nggak boleh. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa itu adalah menjaga kehangatan tubuh bayi, maka jangan dibersihkan. Vernix caseosa. Nanti kalau Anda menolong persalinan, Vernix caseosa tampaknya seperti gajih gitu ya. Gajih kalau di daging sapi itu persis kayak gitu. Ada di lipatan-lipatan kulit bayi baru lahir. Tapi tidak semua bayi punya. Ada yang nggak ada gitu ya. Kalau yang nggak ada, biasanya ibu-ibu yang hamil itu sudah tahu, misalnya, oh kalau bayinya supaya bersih, minum air kelapa gitu, jadi nggak ada lemak-lemak kayak gitunya. Itu ada yang seperti itu. Udah jarang sekarang yang ada vernixnya. Lalu yang ketiga, letakkan bayi di dada atau perut ibu agar kulit ibu ke kulit bayi. Ini skin to skin. Ini jadi supaya nggak kontak langsung dengan benda yang lebih dingin, maka justru kontaknya dengan kulit ibu aja karena sama-sama hangat, supaya tidak terjadi kehilangan panas secara konduksi ya kalau kita tempatkan bayi di benda yang lebih dingin. Lalu IMD ini untuk menambah atau mendapatkan asupan kolostrum. Fungsinya adalah selain untuk meningkatkan antibodi, kolostrum juga ini bisa untuk ngasih masukan atau ngoreksi dari glukosa. Karena kalau glukosanya terbatas, ketika dia ada penyesuaian suhu, maka nanti glusanya bisa berkurang ya, glusanya bisa habis. Kalau glukosanya habis, bayinya akan menjadi hipoglikemia.